Bab 1971, Kematian Su Shao. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang, Wuho. Pada saat ini, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya telah pecah di alun-alun, dan satu demi satu retakan mencolok muncul dari alun-alun. Kekosongan terdistorsi dan terbakar, dan benih teratai 7 warna diam-diam tergantung di udara. Rantai api reinkarnasi berukuran puluhan ribu kaki, merangkak diam-diam. Melihat rantai api 7 warna yang begitu dekat, Yan Feng terkejut, keringat dingin dan ketakutan menyapu tak terkendali, dan bahkan wajahnya menjadi sangat jelek. Hancurkan aku. Sebelum Yan Feng bisa bergerak, suara Xiao Yan, seperti guntur yang menggelegar, benar-benar menyebar di sini. Suara Xiao Yan jatuh, dan teratai api 7 warna benar-benar menguras ki dendam terakhir Xiao Yan yang tersisa, dan segera melepaskan diri dengan lembut, bersiul menuju Yan Feng. Untuk sementara waktu, pada biji teratai 7 warna, warna-warna 7 warna yang indah berevolusi menjadi kilau yang menyilaukan, dan suara ruang yang pecah terus terdengar, dan biji teratai 7 warna dikelilingi oleh sinar api 7 warna yang tak terhitung jumlahnya, seperti penjaga. Melindunginya dengan kuat, dan sepanjang jalan, semua bunga, pohon, dan bahkan udara yang tersentuh oleh sinar cahaya 7 warna langsung berubah menjadi debu, dan tidak ada cara untuk melawan. Melihat pemandangan ini, Yan Feng menggelengkan kepalanya tiba-tiba, dan akhirnya meremehkan orang ini, tetapi dia tahu bahwa bagian yang paling menakutkan dari teratai api 7 warna mungkin adalah biji teratai itu sendiri. Berkat dari 7 api suci sudah cukup untuk mengancam hidupnya. Kunci aku. Dengan lengan terangkat, semangat juang yang mendalam di tubuhnya seperti sungai panjang, langsung mengalir ke rantai api di alun-alun, mencoba bersaing dengannya. Ki Cheng Ki. Rantai api itu meledak dengan suara yang sangat keras, dan menembak langsung ke biji teratai 7 warna, dan ruang di sekitarnya langsung tertusuk olehnya. Jelas, serangan orang ini sama sekali bukan permainan anak-anak. Namun, yang aneh adalah, betapapun menderu dan bergejolaknya rantai api itu, ketika menyentuh seluruh tubuh benih teratai 7 warna, tiba-tiba rantai itu terpental. Jelas, kekuatan keduanya tidak berada pada level yang sama. Bagaimana mungkin, pada saat ini, ekspresi bermartabat asli Yan Feng digantikan oleh ekspresi tercengang. Ini adalah pukulan terkuatnya. Jika level serangan ini tidak berguna, aku khawatir. Mau lari, sudah terlambat. Karena kamu punya dendam dengan keluarga Xiao yang kuat, sebagai junior, aku akan dengan senang hati memberimu tumpangan. Ngomong-ngomong, karena kamu bangga dengan keabadianmu, maka aku akan menghajarmu sampai berkeping-keping. Teratai 7 warna, mekarlah. Xiao Yan meraung dengan keras, kegilaan dalam suaranya sulit dibendung. Boom! Pada saat itu, seluruh alun-alun tiba-tiba menyusut pada awalnya, dan segera berhenti berdetak seperti jantung, dan setelah sekejap mata, tiba-tiba menyebar, dan ada gelombang api yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkan dunia. Terkejut oleh raungan Xiao Yan, dan sinar cahaya 7 warna yang tak terhitung jumlahnya menjepit tubuhnya dengan kuat, Yan Feng hanya bisa menarik kembali rantai api 10.000 zang, mencoba membentuk penghalang pertahanan tirani di sekitar tubuhnya. Teratai api 7 warna baru saja meledak, dan rantai api 10.000 zang di depan Yan Feng langsung ditelan oleh api 7 warnanya. Segera, dia berdiri di tempat eksekusi seperti penjahat, membiarkannya dibantai. Tubuh Yan Feng ditembus oleh sinar cahaya 7 warna yang tak terhitung jumlahnya, tetapi karena dia memiliki teknik sihir abadi, tidak ada perubahan di dalamnya, tetapi pori-pori di tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan kekuatan keyakinannya melemah banyak. Lawan aku. Melihat bahwa kekuatan keyakinan di tubuhnya melemah, Yan Feng tidak berani ragu. Di tubuh lamanya, dendam yang tak berujung dilampiaskan, mencoba melindungi dirinya sendiri. Sayang sekali kekuatan yang terkandung dalam teratai api 7 warna jauh melampaui imajinasi Yan Feng. Setelah serangan terus-menerus, energi inti dari teratai api 7 warna, seperti lingkaran cahaya putih, terlepas dari pusat ledakan dan menyapu langsung ke arah Yan Feng. Di atas langit, hanya kelompok cahaya api putih seperti meteor yang bisa dilihat, dengan napas api kekuatan ilahi, menerangi seluruh alun-alun, dan bahkan 2 peti mati merah tua, yang sedikit bergetar. Bum bum bum. Melihat ini, Yan Feng tidak berdaya, aura yang menakutkan muncul, dan kemudian suara Sansekerta yang kuat menyebar sepenuhnya, dan bersamanya, ada gelombang panas yang menyebar. Puff, suhu yang menyengat dan napas ilahi. Hanya dalam satu napas,
sebagian besar alun-alun puncak bukit hancur. Ruang kosong di alun-alun, yang penuh dengan lubang, sekarang terdistorsi. Namun, batu hitam dan formasi segelnya masih utuh. Apakah kamu baik-baik saja? Su Sueying langsung melindungi Xiao Yan dengan restu garis hitamnya saat serangan ini menyebar, dan langsung bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, kata Xiao Yan dengan enggan. Petik 2 petik 2. Ledakan dahsyat ini berlangsung selama beberapa menit, lalu perlahan mereda. Namun, saat sisa pertempuran menghilang, jurang gelap tak berdasar muncul di petak tempat Yan Feng berada. Di pintu masuk jurang, masih ada beberapa api yang sangat panas yang tersisa. Bang bang bang, tepat saat Xiao Yan dan keduanya ragu-ragu, peti mati berwarna merah tua meledak tepat di atas langit, dan tulang putih pekat berubah menjadi bubuk di bawah ledakan ini. Seperti dugaanku, tebakanmu benar. Melihat kejadian ini, Xiao Yan tak kuasa menahan tawa. Tampaknya sihir mayat hidup ini memiliki banyak metode pengekangan. Xiao Yan kini merasa lega. Ngomong-ngomong, di mana Su Shao? Sesaat kemudian, Xiao Yan bertanya, di mana dia? Su Sueying mendengar kata-kata itu gelombang mengambil kembali api sucinya, dan segera membawa Xiao Yan ke tempat yang relatif aman. Bagaimana situasinya? Melihat ini, Xiao Yan bertanya kepada Su Shao dengan mata terpejam, napasnya naik turun, dan dia bertanya-tanya. Dia tampaknya telah memasuki alam reinkarnasi. Su Sueying menebak. Kalau begitu, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan meletakkan 10 segel di sekelilingnya secara berjajar. Di antaranya, formasi jiwa Douqi telah selesai. Setelah menyelesaikan semuanya, dia memegang penggaris kuno di belakangnya, dan sebuah senyuman muncul. Tidak ada gunanya, aku baru saja mencobanya. Melihat gerakan Xiao Yan, Su Sueying menggelengkan kepalanya. Krak, dengan suara, penggaris kuno di atas lengan Xiao Yan bersinar terang. Di bawah selubung api tak berwarna dan pola suci, itu langsung memotong tubuh jiwa Su Shao menjadi dua di depannya, dan vitalitas yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Boom! Mengikuti gerakan Xiao Yan, awan di langit alun-alun mulai menggeliat dengan cara yang aneh, dan kemudian 3 sosok jatuh satu demi satu. Feng Wan'er, Yan Yan dan Su Shao. Hanya saja sekarang mereka bertiga ditutupi dengan bekas luka, dan bahkan mata Feng Wan'er menunjukkan aura dingin ketika dia melihat Xiao Yan, dan Su Shao juga mengecilkan pupilnya dengan erat dan menatap Xiao Yan dengan kebencian yang besar, meraung menyayat hati, bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Api suci membakar jiwa, sudah berakhir untuk Su Shao. Xiao Yan tidak peduli tentang ini, dan dengan sedikit dendam terakhir, dia memanggil Seng Yan dan membakar tubuh jiwa Su Shao dengan pedang. Dan peringkat kedua, untuk sementara waktu, suara gemuruh hantu dan serigala menyebar, dan napas Su Shao turun dengan cepat, ada tanda-tanda samar jatuh, dan bahkan peti mati merah tua terakhir di atas langit, ada juga retakan yang muncul. Saya khawatir kali ini, semuanya harus berakhir. Raungan yang menusuk hati perlahan-lahan dilepaskan di sini. Tiba-tiba, Su Shao, yang berada di samping Yan Yan, terbang kembali kedua tubuh jiwa dengan momentum guntur. Tubuh jiwa yang terputus oleh Xiao Yan disambung lagi, tetapi sayangnya dia masih meremehkan kekuatan api suci dan penguasa kuno. Bajingan kecil, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi lain kali. Pola berwarna darah baru saja kembali ke tubuh jiwa, dan tiba-tiba kedua tubuh jiwa menunjukkan tanda-tanda penyatuan, dan bahkan api suci Xiao Yan melemah. Sebuah suara menakutkan muncul. Melihat bahwa Su Shao hendak membunuh Feng Wan'er, kunci pelindung di masa lalu, Douxian Yan Feng bintang 8 yang sempurna, langsung ditekan oleh Xiao Yan, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah diharapkan Su Shao. Puff! Dengan suara, Xiao Yan memenjarakan tubuh jiwa kelompok kedua Su Shao, dan 10 segel menggeliat bersama. Tidak peduli seberapa tiraninya dia tidak bisa menghancurkannya. Katakan padaku, apakah sihir mayat hidup dan sihir kebangkitan ini? Xiao Yan menyelimuti jiwa dua kelompok terakhir Su Shao dengan api suci dan berkata pelan, dengan sentuhan ketekunan yang langka dalam suaranya. Pergi dan bermimpilah, penghancuran jiwa sendiri. Su Shao mendengus dingin, garis-garis berwarna darah itu langsung berubah menjadi energi yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian samar-samar menyalakan kelompok kekuatan jiwa kedua, siap meledak. Api jiwa, telanlah untukku. Xiao Yan mendengus dingin, dan api jiwa berwajah hantu yang aneh menyebar dari api kuning itu, setengah dari kekuatan jiwa Su Shao benar-benar musnah. Orang-orang di istana jiwa hanyalah sekelompok orang tua.
Mereka secara alami akan mengerti apa yang sedang kulakukan di masa depan. Puff, setelah Su Shao mengatakan semua ini, tubuhnya benar-benar bergetar, dan kemudian garis-garis berwarna darah itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan samar, berubah menjadi genangan darah. Kekuatan yang berumur pendek itu tidak hanya mengandung kekuatan iman, tetapi juga kekuatan ras jahat asing. Sial, aku ceroboh. Meskipun Xiao Yan bergerak tepat waktu, dia masih terlambat selangkah. Namun, Su Shao ini adalah tubuh jiwa, dan tidak ada mayat. Saya khawatir kali ini benar-benar jatuh. Bahkan sihir kebangkitan aneh semacam ini tidak dapat dibangkitkan sepenuhnya. Tentu saja, Xiao Yan tidak memiliki masalah dengan masalah semacam ini, juga setengah mengerti. Haha, kekuatan para penjaga keluarga Xiao, hari ini dapat dianggap sebagai rasa, itu benar-benar luar biasa. Seperti yang diharapkan dari penjaga yang dikenal sebagai pengurus keluarga Xiao. Pada saat ini, dengan jatuhnya Su Shao sepenuhnya, tubuh Yan Yan yang tenang menjadi samar-samar ilusi, dan segera tersenyum, rasa perubahan muncul. Ini, Su Sueying bertanya-tanya, pesulapnya seharusnya Su Shao, sekarang pesulapnya sudah mati, sihir ini hampir runtuh. Aku tidak bisa membayangkan bahwa itu bisa membunuh pesulap karena sihir. Tapi apa yang tampaknya ingin dikatakan orang ini kepada kita? Xiao Yan bergumam, dan bahkan mata Yan Yan tidak lagi memiliki kekerasan seperti dulu, sebaliknya, ada sedikit kelembutan. Jika memang begitu, maka keluarlah dari sini, kamu tidak diterima di sini. Feng Wan'er mendengar dua orang klan Xiao di mulut Yan Yan, dan udara dingin menjadi lebih arogan, dan mendengus dingin, dengan ekspresi tidak puas. Hei, meskipun aku akan menghilang, itu hanya karena pikiranku. Aku menyarankan kamu di sini untuk berhati-hati terhadap pusat dunia manusia dan dunia neraka. Dan sihir kebangkitan semacam ini, menurut ingatanku saat aku terbangun, bukan hanya beberapa dari kita. Tentu saja, Istana Jiwa dan Klan Jiwa hari ini tampaknya sangat berbeda dari masa lalu, tetapi aku tidak bisa mengatakannya secara spesifik. Aku khawatir kamu masih membutuhkan milikmu sendiri. Pergi dan jelajahi. Istana Jiwa hari ini bukan lagi Istana Jiwa. Sepertinya ada orang besar yang mengendalikan dan membimbing. Juga, hubungan antara klan Xiaomu dan para penjaga, aku khawatir ada orang yang sengaja memprovokasi. Aku harap kamu tidak tertipu. Yan Yan berpura-pura angkuh dan berkata, jelas keinginannya yang sudah lama disayanginya hanyalah untuk bersaing dengan klan Xiao yang kuat. Bertarung satu sama lain, tetapi bertarung melawan Feng Wan'er hari ini, biarkan dia menyelesaikan semua kekhawatiran ini, dan ketika dia benar-benar jatuh, dia tidak bisa tidak berkata kepada beberapa orang di depannya. Karena klan Xiao adalah ras raksasa dari zaman dahulu hingga sekarang, Yan Yan dapat dianggap sebagai musuh yang mematikan, tetapi meskipun demikian, ia tidak sama dengan kemunduran klan Xiao. Terlalu banyak, mati. Mendengar kata-kata Yan Yan, Feng Wan'er mengangkat tangannya sedikit, dan panah es yang sangat dingin meledak, menembus kehampaan dan mengenai Yan Yan dengan mudah. Petik 2. Puff. Dengan suara, tubuh dan peti mati Yan Yan berubah menjadi bubuk di seluruh langit dan menghilang di sini. Pada saat yang sama, kali ini, rencananya juga berakhir dengan jatuhnya Su Shao. Orang-orang lain yang dibangkitkan juga menghilang dengan jatuhnya Su Shao, tetapi mengapa Su Shao dapat memanggil dan membangkitkan beberapa orang? Mengapa sihir kebangkitan dapat terwujud, semua jenis misteri juga terendam di bawah air. Untuk sementara waktu, daerah pegunungan tempat para penjaga tinggal gelombang telah mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi beberapa hari pertempuran ini, saya khawatir akan membutuhkan banyak waktu untuk pulih. Saat ini, puncak gunung berada di alun-alun, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Di seluruh alun-alun gunung, hanya ada 3 orang. Ketiganya saling berhadapan dengan tenang. Tidak ada yang berbicara lebih dulu, tetapi 2 orang lainnya menyadari energi yang bergejolak di tubuh Feng Wan'er. Roh jahat, dan sumber roh jahat ini jelas adalah Xiao Yan. Ibu, setelah waktu yang lama, Su Sueying berbicara dengan lembut. Dia tahu karakter dan kebencian nyonya itu, dan juga tahu bahwa begitu identitas asli Xiao Yan terungkap, dia mungkin akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Lega. Petik 2. Sueer, kembalilah. Aku masih memiliki sesuatu yang penting untuk diketahui dengan temanmu. Tubuh Feng Wan'er perlahan membalikkan punggungnya ke masa lalu, dan suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi dan agung keluar. Kamu pergi. Pada saat ini, menatap nyonya itu dengan sikap yang begitu teguh,
Su Sueying datang ke Xiao Yan dan berbicara sedikit. Aku tidak akan pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun dia hanya memiliki sedikit energi dendam yang tersisa di tubuhnya sekarang, tetapi masalahnya telah mencapai tahap saat ini, jelas sebagai keturunan keluarga Xiao, Xiao Yan tidak memiliki keraguan. Tetapi kemudian kamu akan mati. Su Sueying tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Xiao Yan membantunya beberapa kali. Dia pasti bukan orang yang kejam dan tidak benar, matanya merah, dia jelas tidak dapat mengerti mengapa Xiao Yan mempertanyakan ini. Tetapi aku harus melakukannya. Jika kamu ingin bertanya mengapa, itu mungkin karena aku seorang pria. Dan dia masih keturunan keluarga Xiao. Suara Xiao Yan rendah dan mengandung ketenangan yang langka, yang menghilang untuk waktu yang lama. Saat suara Xiao Yan jatuh, aura pembunuh yang mencekik Xiao Yan tiba-tiba memadatkan seluruh kekosongan pada lelaki tua di depannya. Nak, kau tahu di mana ini? Mata indah Feng Wan'er berkilat marah seperti kanibal, dia mendorong Su Sueying ke belakangnya dengan satu gerakan, dan segera berkata kepada Xiao Yan. Tempat ini, bukankah tempat para penjaga keluarga Xiao kita tinggal? Xiao Yan mengalihkan pandangannya tanpa menghindar, tanpa sedikit pun rasa takut di matanya, dan berkata dengan lembut. Xiao Yan tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan dapat menjelaskannya dengan jelas dalam hidupnya atau bahkan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang, baik hal-hal yang dijaga oleh para penjaga klan Xiao maupun informasi yang dia ketahui semuanya sangat dibutuhkan oleh Xiao Yan sekarang. Kau tidak dapat menemukan kematian. Mendengar kata-kata menghina Xiao Yan, Feng Wan'er menjadi begitu kuat sehingga tekanan reinkarnasi turun secara langsung. Puff! Dengan suara, tidak banyak energi dendam yang tersisa di dalam tubuh, dan itu ditekan oleh tekanan samsara. Langkah kaki Xiao Yan menjadi lebih berat, dan dia tenggelam beberapa meter. Bagi dirinya sendiri, tingkat kekuatan ini, jika bukan karena berkat Xiao Yan dari transformasi Dewa Naga, saya khawatir itu akan hancur menjadi bubuk. Ibu, kasihanilah. Xiao Yan adalah penyumbang terbesar bencana ini. Jika Xiao Yan tidak menghentikan seorang penjaga yang berada di tahap awal Dosian Bintang 8 dan melenyapkan kelengkapan Dosian Bintang 8, saya khawatir kita akan sepenuhnya dikalahkan oleh pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa. Melihat nyonya itu begitu marah, Su Sueying buru-buru memohon belas kasihan, suaranya ada beberapa fluktuasi lembut di dalamnya. Cher, apakah kamu lupa aturan para penjaga kita? Mendengar suara Su Sueying, momentum Feng Wan'er tidak berkurang sama sekali, dan pada saat yang sama, itu juga bertindak pada tubuhnya yang halus dan meraung. Itu hanya membuatnya tidak menyangka bahwa Su Sueying, yang dulunya menyendiri di masa lalu, benar-benar akan memohon padanya untuk orang luar. Hubungan antara keduanya mungkin tidak sesederhana itu. Siapapun yang membawa darah keluarga Xiao, bunuh tanpa ampun. Su Sueying menggertakkan gigi peraknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi kekuatan di atas tubuhnya perlahan menggeliat. Tapi nyonya, apakah keluarga Xiao benar-benar sekeji yang Anda katakan? Xiao Yan juga merupakan keturunan darah keluarga Xiao. Mengapa dia merasa begitu berbeda dari orang-orang keluarga Xiao yang Anda ceritakan kepada kami? Pada saat ini, Su Sueying dengan keras kepala bertanya selangkah demi selangkah. Jadi, mereka harus dikutuk. Feng Wan'er tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu besar. Dengan genggaman telapak tangannya yang tiba-tiba, kekuatan es yang menyerbu jiwa tiba-tiba meledak, dan dengan momentum yang mengerikan, dia menghadapi Xiao Yan, bersiul. Boom! Dengan suara keras, api biru dan api hitam saling terkait dengan hebat, berevolusi menjadi penghalang energi, mencoba melindungi Xiao Yan. Tidak perlu. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lemah, dan segera mengulurkan tangan, menghancurkan penghalang api Su Sueying dalam sekejap. Hal semacam ini jelas harus dilakukan sendiri. Kau, melihat ini, Su Sueying menjerit genit. Dia tahu betul bahwa majikannya membenci keluarga Xiao, jadi Xiao Yan mungkin mencari kematiannya sendiri. Dong, dong, dong. Telapak tangan Feng Wan'er yang layu berhenti tiba-tiba ketika berada beberapa meter di dekat Xiao Yan. Untuk beberapa saat, seluruh tubuh Xiao Yan membeku, dan niat membunuh yang dingin menyapu. Apakah kau tidak takut aku akan membunuhmu? Telapak tangan itu masih melayang di depan Xiao Yan dengan momentum yang mengerikan. Seketika, tangan Feng Wan'er menjadi berat, dan tangan lainnya berada di bawah nol. Dalam sekejap, tidak akan ada tulang yang tersisa. Keturunan klan Xiao,
kali ini datang ke sini atas perintah para senior klan Xiao untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua klan. Xiao Yan berkata dengan kulit kepala mati rasa dan suara gemetar, jelas tingkat kekuatan ini, paksaan semacam itu saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh Xiao Yan. Tetesan keringat menetes tak terkendali, dan bahkan di dalam tubuh, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak, bahkan kekuatan yang begitu berisik, itu mencium bau kematian yang nyata. Ibu, mata indah Su Sueying mengandung sedikit tekad. Jelas, jika bukan karena Xiao Yan, wali mereka pasti akan menghadapi bahaya kehancuran kali ini, dan kali ini, tidak peduli apapun, dia pasti akan melindunginya. Cukup, setelah beberapa saat, kekuatan di telapak tangan Feng Waner perlahan menghilang, dan kemudian suaranya sangat marah, dan dia berbalik dengan lembut. Kamu pergi, kalau tidak, aku akan benar-benar membunuhmu. Feng Waner tampaknya berusaha sekuat tenaga untuk menekan kemarahan di tubuhnya, dan bergumam. Aku tidak akan pergi. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi antara klan Xiao dan Wali, aku percaya bahwa leluhur klan Xiao kita tidak akan pernah kejam dan tidak benar. Kali ini, aku datang ke sini dengan tekad untuk mati, untuk menyelesaikan keluhan antara kedua klan. Baik itu hidup atau mati, para senior dapat melakukannya. Jika aku dapat menggunakan hidupku untuk menghapus keluhan dan dendam antara keduanya, generasi muda tidak akan pernah menyerah. Saat Xiao Yan berbicara, darah ras naga di tubuhnya mendidih, dan bahkan sisik yang sangat kuno pun muncul, membuat Xiao Yan keras kepala dan langsung menolak kekuatan reinkarnasi. Pada saat yang sama, pada peta kuno misterius yang disembunyikan di bagian terdalam tubuh Xiao Yan, sentuhan energi yang melampaui langit dan bumi perlahan meluap dan perlahan mengembun menjadi hantu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu, orang tua? Mengapa kamu tidak bertanya kepada mereka apa yang dilakukan leluhur Xiaomu? Sebaliknya, mereka datang ke wilayah penjaga kita untuk menyebarkan alam liar. Feng Waner sangat gembira dengan raungan gemetar Xiao Yan gelombang seperti kawah gunung berapi, semakin kuat dan mengancam akan meletus kapan saja. Aku bukan generasi yang tidak membedakan antara keluhan dan keluhan. Aku telah memberimu kesempatan, tetapi karena kamu sedang mencari kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Jimat jiwa es. Melihat Xiao Yan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, ada gumaman terus-menerus dari sudut mulutnya, dan kekuatan es yang aneh perlahan terbentuk di sekitar dada Feng Waner. Pola es yang indah. Di atas pola es, ada paksaan mengerikan yang melampaui dunia. Kerak, Xiao Yan melihat ini, dan kekuatan di tubuhnya langsung berputar, kelopak matanya menjadi sangat berat, dan kelelahan yang mengantuk menyapu, tetapi masih di bawah tekanan tirani, tepat pergi bersama Feng Waner. Xiao Yan, ayo pergi. Melihat pemandangan ini, Su Sueying panik, dan dia langsung terjerat dalam api dua warna, mencoba memenangkan kesempatan untuk Xiao Yan. Dia tahu bahwa serangan tingkat ini, belum lagi 7 dewa pejuang bintang belaka, bahkan merupakan samsara yang kuat. Mereka yang takut hanya akan mengalami akhir yang suram. Haha, aku adalah keturunan keluarga Xiao, tetapi bukan giliranmu untuk menggodamu seperti ini. Tepat ketika krisis kematian melanda hatinya, seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba diselimuti oleh api yang lembut. Api itu tidak berwarna dan transparan seperti sinar matahari, tetapi kekuatan itu melampaui langit dan bumi. Itu adalah Patriark Klan Xiao. Pada saat ini, Su Sueying berdiri di sana dengan tatapan kosong, menatap kepala Xiao Yan, sosok ilusi, tetapi dia merasa sedikit tersesat. Perasaan itu, meskipun sekuat Feng Waner, di depannya, sama lemahnya dengan bayi yang baru lahir. Kekuatan macam apa itu? Di pegunungan tempat tinggal sang penjaga, ada sebuah dinding batu. Di dinding batu itu tergambar jelas banyak tokoh keluarga Xiao. Di antara mereka, sosok kepala keluarga Xiao adalah yang paling agung. Pada saat yang sama, orang ini juga merupakan orang yang paling dibenci Feng Waner. Xiao Yuntian, melihat bayangan yang muncul di atas kepala Xiao Yan, pupil mata Feng Waner mengecil, dan kemarahan yang sangat mengerikan meletus seperti gunung berapi. Sebagian besar kebencian Feng Waner terhadap keluarga Xiao berasal dari kepala keluarga Xiao ini. Mengenai alasan spesifiknya, Feng Waner tidak memberitahu sang penjaga. Hehe, bocah kecil, kau benar-benar punya nyali. Mendengarkan raungan Feng Waner, lelaki tua bayangan itu pertama-tama tersenyum padanya. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan menyelesaikannya begitu cepat. Senior, kau telah menyakiti keturunanmu. Xiao Yan memaksakan senyum dan menjawab,
jelas Xiao Yan tidak tahu bahwa kepala keluarga klan Xiao itu masih memiliki sedikit kekuatan dalam dirinya, kalau tidak, dia tidak perlu bertarung begitu banyak. Batuk-batuk, memang benar kami salah tentang apa yang terjadi di awal. Maafkan aku, Xiao Feng. Pria hantu itu tersenyum tipis, lalu menatap Feng Waner yang sedang marah, suaranya penuh dengan ketulusan, seolah-olah dia benar-benar mengakui kesalahannya. Xiao Yuntian, apa kualifikasimu untuk melangkah ke sini? Apa hakmu untuk meminta maaf? Pada awalnya, kami adalah para penjaga, ribuan elit, membantu klan Xiaomu untuk menjaga ketertiban di klan dengan sepenuh hati dan mengelola ras pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi bagaimana denganmu, itu menjadi semakin intens, dan memiliki kecenderungan samar untuk menghancurkan langit. Suaranya menjadi mengerikan, dadanya terangkat dengan keras, dan dia meraung. Dia ingin menghancurkan Xiao Yuntian menjadi 10.000 keping. Aku tidak tahu secara spesifik apa yang terjadi di awal, karena setelah perang antara langit dan bumi berakhir, kami sibuk berpencar, pergi untuk membersihkan sisa-sisa kejahatan klan jahat ekstrateritorial di wilayah kami masing-masing. Ketika kami berbalik, para penjaga sudah tewas dan terluka. Kelelahan, dan kami hanya ingin menemukan pembunuhnya, tetapi diserang oleh kekuatan misterius. Jadi, suara hantu Xiao Yuntian mengandung rasa bersalah yang dalam dan sedikit keraguan, seolah-olah semua ini dilakukan oleh perhitungan orang lain. Pada awalnya, klan Xiao membayar harga yang sangat mahal untuk berurusan dengan klan jahat ekstrateritorial. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, setelah kekuatan klan jahat ekstrateritorial ditekan dan diusir, Xiao Yan menderita serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah itu ras bawahan atau penjaga, tidak ada yang luput. Tidak yakin. Garis keturunan penjaga kami telah melakukan yang terbaik untuk memerintah pasukan ras bawahan yang tak terhitung jumlahnya untuk klan Xiaomu, tetapi pada akhirnya mereka semua dieksekusi olehmu. Apakah aku salah? Feng Waner menekan dengan keras langkah demi langkah, meraung, dalam suara itu kemarahan mengerikan yang terkandung di dalamnya juga sulit untuk ditahan. Pada awalnya, apakah itu klan Xiao kami atau para penjaga, aku selalu merasa ada yang salah, karena itu terlalu aneh. Aku curiga. Xiao Yuntian berbicara dengan lembut, mencoba menenangkan kemarahan Feng Waner. Kau ragu, jangan ragu, tidak lain adalah kau, Xiao Yuntian, yang memimpin pasukan untuk menyerang dan membunuh penjaga kami saat itu. Di belakang Feng Waner, ada ribuan rune dingin, melampaui terlalu banyak kekuatan di dunia, akan langsung berubah menjadi debu. Tidak mungkin, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Xiao Yuntian mendengar kata-kata itu, tubuh hantu itu juga tiba-tiba terkejut, dan ada sedikit perenungan di pupil matanya yang gelap, dan dia langsung menyangkalnya. Sebagai patriark klan Xiao, dia memimpin banyak sekali kekuatan, dan bertanggung jawab atas tatanan klan, tetapi dia tahu bahwa tidak seorang pun di klan Xiao dapat melakukan sesuatu yang jahat. Hahaha, tidak mungkin. Di antara para penjaga kami, beberapa master besar samsara secara pribadi dipenggal olehmu. Banyak dari kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika mereka jatuh, mereka secara pribadi mengkonfirmasi kekuatanmu. Apakah itu kekuatan atau penampilan, mereka persis sama denganmu. Apa yang kamu permasalahkan sekarang? Feng Waner meraung, rune dingin di belakangnya telah diseduh, dan dia langsung bertanya. Pada saat itu, patriark klan Xiao membawa beberapa elit dan menyerang mereka di malam hari. Pada saat itu, dia hanyalah seorang bayi dalam balutan kain lampin. Api dan darah yang tak terhitung jumlahnya tumpah keluar, meraung dan menangis, dan bahkan para penjaga yang tersisa. Di antara mereka, kerabat dekat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dalam pembunuhan itu. Sialan, kamu terlalu marah sekarang, aku khawatir masalah ini hanya bisa dibicarakan dalam jangka panjang. Aku tidak akan membiarkanmu melepaskan serangan ini. Xiao Yuntian menggelengkan kepalanya sedikit, dan segera berkata, dia tahu bahwa Feng Waner sedang marah sekarang, tidak peduli apa yang dia bicarakan, dia tidak akan mendengarkan, tetapi itu jelas tidak mungkin, lakukan sendiri. Tidak perlu, kebencian ini tidak akan pernah berakhir. Selama aku, Feng Waner, hidup di dunia ini selama 1 hari, aku akan membunuh semua keturunanmu dari keluarga Xiao. Menderita sampai mati, suara Feng Waner sangat tajam, dan kemudian rune es di belakangnya bergetar lembut, memproyeksikannya langsung ke Xiao Yuntian di atas kepala Xiao Yan. Dalam sekejap, situasi berubah warna, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya dalam ukuran 10.000 zang muncul,
dan kekosongan itu langsung terpelintir dan hancur olehnya, dan sentuhan kekuatan mengejutkan hati semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Xiao Yan mendengar kata-kata itu gelombang dan menatap keduanya yang sedang bertarung di langit, dan langsung bingung. Para penjaga klan Xiao seperti pembantu rumah tangga, membantu klan Xiao mengelola ras pengikut yang tak terhitung jumlahnya di alam bawah, tetapi mengapa klan Xiao membunuh mereka? Apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Atau apakah seseorang melakukannya dengan jahat? Tetapi itu dapat menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan kesalahpahaman di antara para ahli reinkarnasi yang hebat. Apakah benar-benar ada kekuatan atau benda suci semacam itu di dunia ini? Nyonya, Anda juga telah melihat sihir keabadian kebangkitan Yan tadi. Keluhan dari 10.000 tahun yang lalu kemungkinan besar adalah kesalahpahaman. Setelah beberapa saat, Su Suiying mengerutkan kening dan meraung keras. Keluarga itu juga sangat membencinya, tetapi sekarang dengan tindakan Xiao Yan dan penampilan Su Shao, dia telah mendapatkan kembali banyak kewarasan. Jatuh cinta padaku. Pada saat ini, Feng Wan'er tidak dapat mendengarkan racun apapun. Jimat es yang sangat dingin, seperti bunga es, mekar sepenuhnya dalam penampilan yang sangat cantik. Dalam sekejap, seluruh kehampaan hancur total, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Sisanya terserah padamu. Pada saat ini, Xiao Yuntian perlahan menggelengkan kepalanya, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Melindungi Xiao Yan dan keduanya dalam satu gerakan, dia bergumam. Akibatnya menyebar selama beberapa menit sebelum benar-benar berakhir, dan di seluruh ruang, napas kebangkitan seperti naga raksasa muncul dari kehampaan yang hancur. Ada banyak orang muda yang baru saja keluar dari retret, tetapi lebih banyak dari mereka adalah orang tua, bahkan 7 bintang atau bahkan dewa pejuang bintang 8, ada beberapa. Pada saat ini, mereka melayang di udara, mata mereka perlahan melihat ke arah puncak gunung, dan bahkan ketika mereka melihat tubuh Xiao Yan, niat membunuh yang mengejutkan tersapu. Itu, beberapa penjaga yang baru saja bangun menatap tubuh Xiao Yan yang lemah dengan mata yang cerah, dan aura yang familiar memenuhi hati mereka. Mereka sangat familiar dengan jenis napas itu jelas napas klan Xiao. Ibu, tidak lama kemudian, puluhan sosok penjaga muncul di puncak alun-alun puncak bukit pada saat yang sama, dan berkata dengan lembut, tetapi mata mereka menatap Xiao Yan dengan tatapan ganas, ingin memakan Xiao Yan mentah-mentah. Bangunkan semua penjaga dan bersama-sama menghukum orang-orang klan Xiao di depan kalian. Feng Wan'er menggelengkan kepalanya perlahan, jelas serangan itu hanya membutuhkan banyak kekuatan, tetapi sekarang kebencian terhadap klan Xiao telah berkurang banyak, hanya karena ada banyak penjaga di belakangnya, sulit untuk mengatakannya dengan jelas. Ibu, masalah ini mungkin sangat aneh, saya harap Anda berpikir 2 kali. Saat Feng Wan'er berbicara, Moze mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri demi Xiao Yan. Ibu, semuanya jelas tidak seperti yang kita bayangkan, mengapa kita tidak pergi ke dunia bawah untuk menyelidiki semuanya dengan jelas? Su Suiying merenung. Sebagai penjaga, mereka secara alami menyadari hubungan antara keluarga Xiao dan dunia bawah. Bukankah dunia bawah begitu mudah untuk dimasuki? Aku sudah memutuskan, mari kita lakukan. Feng Wan'er selesai berbicara, telapak tangannya terangkat, dan dia menunjuk Xiao Yan dengan ringan, dan sentuhan kekuatan es segera mengikat Xiao Yan. Xiao Yan hanya merasakan bahwa tubuhnya bergetar, dan bahkan jiwanya dibekukan olehnya. Senior Feng, aku percaya kamu adalah orang yang bijaksana. Senior Xiao Yuntian baru saja mengatakan bahwa meskipun pemimpin kelompok yang membunuh penjaga itu persis sama dengannya, dunia 1000 besar telah menjadi terlalu besar, dan tidak ada jaminan bahwa ada dewa. Segala sesuatu dapat memiliki kekuatan aneh seperti ini. Kata Xiao Yan, apa yang terjadi tadi, seperti ini. Saat suara Xiao Yan jatuh, Su Suiying mengatakan semua yang baru saja terjadi kepada puluhan orang di belakangnya yang sangat bermusuhan. Apakah kita benar-benar tertipu? Apakah ada perasaan tersembunyi di dalamnya? Su Suiying baru saja selesai berbicara, dan mata para pria kuat itu juga saling berhadapan. Jika Senior Feng merasa bahwa kemarahan di hatinya sulit dihilangkan, Junior bersedia menanggung kemarahan ini sendirian. Xiao Yan berbicara perlahan, dengan ketenangan yang langka dalam suaranya. Untungnya, orang-orang ini adalah penjaga keluarga Xiao, dan keluarga Xiao malu dengan mereka. Jika tidak, dengan karakter Xiao Yan, begitu kekuatan iblis api suci ditampilkan,
bahkan jika itu sama tiraninya dengan Feng Waner, dia akan dikubur bersamanya. Ibu, apa yang dikatakan Xiao Yan masuk akal. Bagaimanapun, ada kekuatan besar seperti Siti Garba King Bodhisattva di dunia neraka, dan mereka semua memiliki hantu di tangan mereka yang tidak dapat dikenali oleh orang biasa. Tertawa kecil. Petik 2. Karena Xiao Yan berkata begitu, lebih baik membuat kesepakatan untuk mengungkap keluhan ini dan menunggu kebenaran terungkap di masa depan. Tidak, akan terlambat untuk likuidasi total. Su Sueying memiliki langkah yang cerdas dan membela Xiao Yan. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, kemarahan Feng Waner di dalam hatinya juga sedikit melemah. Memikirkannya dengan saksama, sepertinya itu seperti yang mereka katakan. Hukuman mati dikecualikan, tetapi kejahatan yang masih hidup tidak dapat lolos. 1 langkah tidak berhasil. 3 langkah, bagaimanapun, kita tidak ingin merangkak di bawah orang yang tidak memiliki kekuatan untuk memegang ayam. Setelah beberapa lusin orang di belakangnya membahasnya, mereka berkata serempak. Keturunan klan Xiao, generasi muda, bersedia menerima pengangkatan 3 jurus dari para senior, untuk melampiaskan api di hati para senior. Melihat ini, Xiao Yan buru-buru membuka mulutnya ketika dia melihat bahwa keadaan telah berbalik, tetapi masih bergumam kepada Xiao Yuntian dalam hatinya, mengapa membawa beban kerja seperti itu pada dirimu sendiri. Oke, bisa, anak laki-laki itu punya keberanian. Mendengar Xiao Yan berkata demikian, dan menambahkan bahwa Xiao Yan telah membayar harga yang mahal untuk mereka tadi, semua orang juga berkata sebentar. Marven Ye, langkah pertama terserah padamu. Feng Waner mengangguk ringan dan berkata kepada seorang pria parubaya yang tampak ramping di belakangnya. Pria di belakangnya mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, dan segera berjalan keluar. Di bawah Marven Ye, penguasa klan Ye, dan kekuatan tahap menengah dari Dewa Petarung Bintang 8, jika saudara Xiao Yan dapat menerima pukulan ini dariku, semua keluhan akan lenyap. Di masa depan, Nyonya Ye juga akan membiarkannya diberangkatkan. Pria yang berjalan keluar dari kerumunan, dengan jubah biru, memancarkan aura yang agak elegan, seperti seorang sarjana. Leluhur orang ini jatuh di bawah tangan Xiao Yuntian, tetapi karena banyaknya misteri sekarang, dia merasa lega. Ye, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Hanya ada 10 penjaga yang tinggal di sini sekarang, dan sebagian besar lainnya adalah pemimpin dari beberapa ras tirani di bawah pengikut klan Xiao. Meskipun mereka tersembunyi, mereka masih memiliki hak mutlak untuk berbicara begitu mereka kembali ke sekte. Nyonya ada di sini, membantu Anda. Melihat ini, Su Sueying tidak bisa menahan senyum sedikit, dan mengirimkan transmisi suara ke jiwa Xiao Yan. Tampaknya menyadari tindakan Su Sueying, Nyonya itu mengerutkan kening dan mendengus dingin. Wolala gelombang, Su Sueying meringis padanya dan berkata dengan gembira. Senior, ayo kita lakukan. Xiao Yan melepaskan belenggu es di tubuhnya dan berkata setelah bergerak sedikit. Kamu baru saja mengakhiri perang, jadi hari ini kurasa lebih baik mengambilnya besok. Melihat Xiao Yan seperti ini, Marven Ye mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas kebaikanmu, Senior Ye, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Xiao Yan tersenyum perlahan. Baiklah, memiliki sifat mendominasi, layak menjadi keturunan darah keluarga Xiao. Angkat aku, Hein Tianhong. Saat dia berbicara, seruling giok yang halus muncul dari telapak tangan Marven Ye, meletakkannya di mulutnya, dan menggunakan kedua tangan dan mulutnya, satu demi satu irama yang menyegarkan dan menyenangkan memenuhi seluruh alun-alun puncak. Tuan Ye ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga atribut suara. Melihat ini, tekanan Xiao Yan meningkat pesat. Dia hanya merasakan bahwa energi yang tak terhitung jumlahnya sedang dirampas dari tubuhnya, dan perasaan pusing menyebar ke seluruh tubuhnya. Gelombang Krenton, pergi. Tidak lama kemudian, energi irama hijau yang tak terhitung jumlahnya langsung membentuk bayangan burung bangau hijau, mencapai ketinggian ribuan meter dengan aura seon yang tak tertandingi, dan segera melambaikan sayap burung bangau besar yang ditutupi dengan nada yang tak terhitung jumlahnya, memenggal kepala Xiao Yan. Transformasi pertama Dewa Naga, transformasi kedua, transformasi ketiga. Melihat ini, Xiao Yan menampilkan Dewa Naga di dalam tubuhnya, dan pertahanan tubuhnya meningkat pesat. Bahkan sisik para penguasa bawahan diam-diam berbaring di lengan mereka, membentuk jalur pertahanan teror yang tak tertembus. Bum bum bum, suara seperti guntur yang teredam menghantam Xiao Yan secara langsung,
meninggalkan riak berwarna darah yang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Hein ini tidak menahan diri lama sebelum Xiao Yan menerobos. Dasar anak mesum, Nyonya Ye, saya juga bersedia membantu Anda lagi. Melihat penampilan Xiao Yan seolah-olah dia tidak terluka, Marvin Ye tersenyum riang. Junior berterima kasih kepada Master Sekte Ye. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum, tetapi tubuhnya menjadi sedikit tidak teratur karena suara burung bangau. Di antara para penjaga, ada prasangka yang sangat tinggi terhadap keluarga Xiao, dan dua orang yang keras kepala adalah yang paling sulit dihadapi. Mereka adalah orang-orang yang akan kamu hadapi selanjutnya Yan, Elepan Jiazong dan Wan Yuan Gui. Melihat kemenangan Xiao Yan, Su Suiying berkata melalui transmisi jiwanya. Orang ini tampaknya melepaskan air. Tampaknya masalah sebenarnya masih ada di belakang. Xiao Yan mengangguk sedikit kepada Su Suiying untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tetapi bahkan Xiao Yan tidak tahu, kapan gadis ini memperlakukannya dengan begitu baik. Awalnya, bukan karena dia ingin bertarung dan membunuh, dan dia tampak kesal karena dia ditinggalkan oleh anak-anak keluarga Xiao, tetapi sekarang dia telah menjadi Jasper keluarga kecil, yang benar-benar membuat Xiao Yan tercengang. Langkah pertama sangat sederhana, saya khawatir dua langkah berikutnya adalah yang paling menarik.